Shalom, damai di hati. Kembali lagi bersama kami dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan. Program Kusapa ini akan dipandu oleh pelayan khusus dan jemaat kolom 8. Saya mewakili pelayan khusus dan jemaat kolom 8 mengucapkan selamat datang bagi kita semua, terlebih bagi pembawa materi kita pada saat ini yang terkasih Bapak Pendeta Andrio Awi STH. Sebelum kita masuk dalam materi, kita akan buka dengan doa. Marilah kita berdoa. Kembali lagi ya Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami Jemaat Betania Teling Tingkuluk boleh terkumpul di tempat ini untuk program Kusapa. Ya Bapa, kelangsungan program Kusapa ini kami taruhkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau akan menuntun program ini dari permulaan, pertengahan hingga akhir, sehingga boleh berjalan dengan baik. Tuntunlah program ini ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan untuk perjalanan program Kusapa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam materi. Dan materi saat ini akan dituntun oleh moderator kita, yaitu Bapak Indra Tampil. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, damai di hati. Saat ini kita akan mendengarkan materi kita yang terambil dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan dengan diberi judul Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka
memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Amin, firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Sekarang kita akan memasuki dalam pembahasan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andrio Awi STH. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan puji-pujian dari Jemaat Kolom 8. Persilakan. Shalom, damai di hati, puji Tuhan, jumpa lagi kita dalam program Kusapa Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas, mendiskusikan materi pembacaan Alkitab dari kitab Ulangan pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat 14. Di bawah tema Jadilah Umat. Yang bijaksana dan berakal budi, dengan berpegang pada perintah Tuhan. Tema ini terambil dari bagian pembacaan Alkitab Ulangan pasal 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Yang menjadi bingkai utama dalam tema ini, yaitu menjadi umat. Menjadi umat atau jadilah umat merupakan satu proses
bahkan satu upaya supaya setiap orang yang percaya itu kepada Allah di dalam Yesus Kristus menyadari keterpanggilan dan keterpilihannya menurut perjanjian Allah. Karena itu yang disebutkan sebagai umat dalam konteks masa kini menurut tema ini, itulah kita yang disebut sebagai orang-orang percaya. Nah, bagaimana menjadi umat yang bijaksana dan berakal budi? Inilah bagian dari pesan firman yang diletakkan dalam tema ini. Bijaksana artinya orang selalu menggunakan akal budi dan pengetahuan bahkan pengalamannya. Dan karena itu bijaksana juga berkaitan dengan aspek spiritualitas seseorang dalam menyikapi segala sesuatu. Berakal budi artinya memberdayakan kemampuan berpikir secara rasional, menggunakan nalar, juga nilai-nilai moral etik. Dan agar supaya bisa menjadi umat yang bijaksana dan berakal budi, maka tema ini mensyaratkan supaya setiap umat yang ingin menjadi bijaksana dan berakal budi harus berpegang pada perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang difirmankan oleh Tuhan dalam Alkitab. Itulah sekitar pengertian tema. Sekarang mari kita masuk pada alasan pemilihan tema ini. Tema ini mengandung ajakan atau nasihat bagi setiap warga gereja atau yang disebut umat Tuhan untuk selalu memberdayakan dirinya selaku umat kepunyaan Tuhan dengan bertindak secara bijaksana dan berakal budi. Alasan yang kedua, selaku umat Tuhan, gereja dipanggil untuk berpegang pada peraturan dan ketetapan Tuhan sebagai sumber kebijaksanaan dan akal budi. Dan alasan yang ketiga, umat Tuhan
seharusnya tidak hanya mengenal dan mengetahui apa itu hukum Tuhan, tetapi juga harus menghidupinya dengan setia setiap hari. Sedikit latar belakang kitab Ulangan. Kitab ini adalah kitab yang kelima dari struktur kitab Perjanjian Lama. Dalam arti yang lain juga dia disebut sebagai kitab kelima dari kitab 5 gulungan, yaitu Pentateuk, yang dikenal sebagai yang ditulis oleh Musa. Nah, kitab ini secara khusus memang mencatat pidato perpisahan Musa kepada bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan. Dan kitab ini sangat menekankan pentingnya hal mengingat dan mentaati hukum-hukum Allah, serta bagaimana umat harus terus membaharui perjanjian antara Allah dengan umatnya. Dan tahun penulisan kitab ini diperkirakan 1405 sebelum Masehi. Saudara-saudara, mari kita masuk pada pembahasan teks atau pembahasan tematis. Terkait dengan itu, saya berupaya membagi perikop kita dalam 3 pokok pikiran. Nah, ayat 1 sampai ayat 4 ini merupakan bagian pendahuluan. Artinya perikop ini merupakan juga bagian awal dari nasihat Musa kepada bangsa Israel setelah Musa tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah Kanaan. Bagian pendahuluan ini terdapat 3 pemikiran. Yang pertama, ayat 1 itu dimulai dengan kata-kata maka sekarang hai Israel. Jadi dengan jelas penekanan di sini ditujukan kepada umat Israel, atau juga biasa disebut bangsa Israel. Mereka diajak oleh Musa yang sedang berbicara ini untuk mendengar dan melakukan seluruh ketetapan dan peraturan yang diajarkan oleh Musa. Dengarlah. Ini kata kunci dalam ayat 1. Sebab untuk kita bisa memahami dan bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengar. Dengar
dalam pengertian ini juga berarti harus mengerti, mendengar dengan seksama, benar-benar mendengar, dan berusaha untuk mengerti. Itulah yang disampaikan pada ayat 1 itu. Tetapi setelah semua didengarkan dengan baik, maka diperingatkan juga di sini pada ayat 2, agar supaya setiap perintah dan ketetapan yang diajarkan Musa itu jangan lagi ditambah-tambah, jangan lagi dikurang-kurangkan. Dalam bahasa Ibrani itu menambah berartinya yasaf, juga bisa mengandung arti memperbesar. Mengurangi, asal kata bahasa Ibrani gara, bisa berarti juga mengendorkan, mengurangkan. Dalam arti yang lebih spesifik, menyalahgunakan atau memanipulasi. Karena apa yang diajarkan oleh Musa ini berdasarkan perintah Tuhan. Berikut ayat yang ketiga mencatat tentang akibat apabila bangsa itu tidak berpegang pada ketetapan dan peraturan atau hukum Tuhan. Peristiwa Baal Peor ketika umat Israel menyembah dewa Peor, mereka mengalami penghukuman Tuhan. Itu dicatat dalam kitab Bilangan pasal 25. Sehingga ada kurang lebih 24.000 orang dari umat itu yang dibinasakan oleh Tuhan. Dan itu terjadi belum terlalu lama. Saat ini ketika Musa menyampaikan pidatonya, mereka berada di Bet Peor, di seberang sungai Yordan. Masih termasuk di zaman itu tanah negeri Moab. Dan Baal Peor ini adalah dewa orang Moab. Diperkirakan itu untuk peta dunia sekarang ini di daerah Yordania. Bangsa itu sudah berada di pintu gerbang untuk memasuki tanah perjanjian, tanah yang diberikan Tuhan Allah nenek moyang bangsa itu. Nah, sehubungan dengan itu, Musa hanya dapat melihat dari seberang sungai Yordan tanah negeri yang dijanjikan itu.
Karena itu pengalaman peristiwa Baal Peor ini dijadikan sebagai peringatan, bahkan peringatan keras bahwa Tuhan tidak main-main dengan segala ketetapan dan peraturannya. Bagi yang melanggar akan menghadapi konsekuensi penghukuman. Mari kita masuki selanjutnya dalam ayat 5 sampai ayat 8, pokok pikiran yang kedua. Bagian ini merupakan ajakan untuk menjadi bangsa yang besar dan dihormati. Artinya bagian ini tidak hanya sebatas menurut tema kita untuk menjadi umat yang bijaksana dan berakal budi. Tapi konteks tema kita untuk menjadi bangsa yang bijaksana dan berakal budi itu terkait dengan hal yang lebih besar, agar bangsa Israel ini bisa menjadi bangsa yang besar dan dihormati. Nah, terkait dengan hal ini, Musa menegaskan agar mereka mengingat apa yang diajarkannya dan melakukan semua ketetapan dan peraturan yang diajarkan Musa itu dengan setia. Kata setia di sini berkaitan dengan konsisten. Dalam keadaan apapun, mereka harus mengutamakan hidup dengan melakukan segala ketetapan dan peraturan Tuhan. Mereka tidak boleh sekali-kali melupakannya. Bagian ini dimulai dengan kata-kata ingatlah. Mereka harus juga mengingat bahwa Musa sebagai hamba Allah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengajarkan seluruh ketetapan dan peraturan kepada bangsa itu. Dan ini dilaksanakan oleh Musa atas perintah Tuhan, bukan atas kemauannya sendiri. Supaya bangsa itu melakukan ketetapan dan peraturan itu di tempat di mana mereka akan memasuki dan menduduki negeri perjanjian. Kedua, bangsa itu tidak hanya sekedar menjadi umat untuk dirinya sendiri ataupun hanya untuk Tuhan, tetapi bangsa Israel ini dipilih, dipanggil Tuhan untuk menjadi model orang-orang yang hidup bijaksana dan berakal budi. Dan mereka akan dikenal sebagai orang-orang bijaksana dan berakal budi apabila melakukan atau berpegang pada
perintah Tuhan, yaitu ketetapan dan peraturannya. Bahwa ketetapan dan peraturan Tuhan itu harus menjadi sumber dari setiap kebijaksanaan dan akal budi bangsa itu. Ajakan untuk menjadi bangsa yang besar dan dihormati ini terkait dengan pokok pikiran yang ketiga, Israel harus menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa. Mereka harus membawa pengaruh yang baik bagi bangsa-bangsa. Hal ini terkait dengan penegasan Musa, atau biasa kita sebut pertanyaan-pertanyaan retorik, bahwa sangat mungkin jika mereka melakukan dengan setia setiap ketetapan dan peraturan yang diajarkan Musa, mereka akan menjadi bangsa yang besar dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga seperti dikatakan dalam bacaan kita, bangsa besar manakah ini merupakan bagian dari pertanyaan retoris yang berisi harapan dan kerinduan dari Musa, bahwa sangat mungkin mereka akan dikenal sebagai bangsa yang besar secara kualitas, bahkan juga sebagai bangsa yang menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, karena itu Musa sangat yakin apabila semua ketetapan dan peraturan Tuhan itu dilaksanakan dengan baik, hal ini juga akan menjadi tanda bahwa Israel memiliki relasi yang dekat dengan Allah, sehingga segala sesuatu yang diserukan umat kepada Allah pasti akan mendapatkan jawaban. Dan pada akhirnya hal inilah yang juga dikehendaki terjadi bagi bangsa itu. Mereka akan menjadi terkenal dan dihormati di antara bangsa-bangsa jika mereka menjadi tanda keadilan bagi semua orang. Karena setiap ketetapan dan peraturan itu sesungguhnya bersangkut paut dengan perilaku yang adil atau menghadirkan rasa keadilan bagi semua orang. Nah, kata adil yang terdapat di dalam bagian ini berasal dari bahasa Ibrani sadek atau sadik. Kata adil berarti benar dan sah. Berikut ayat 9 sampai 14.
Pokok pikiran ini berjudul Cara Memelihara Ketetapan dan Peraturan Tuhan. Lagi-lagi bagian ini menegaskan pentingnya untuk mengingat atau jangan melupakan. Karena itu bagian ini pada ayat 9 dimulai dengan kata-kata waspadalah dan berhati-hatilah. Supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang sudah dilihat oleh matamu sendiri. Artinya umat itu adalah saksi dari segala perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Jangan melupakan apa yang sudah dialami, yang sudah dilihat, didengar, dan dirasakan. Itu hal pertama yang harus dilakukan dalam rangka memelihara ketetapan dan peraturan Tuhan. Hal yang kedua, mereka harus menceritakan atau memberitahukan kisah pemberian hukum Tuhan di Gunung Horeb atau di Gunung Sinai. Ini kita melihat gambar Penatua dan Diaken sedang berada di Gunung Sinai. Atau mungkin ini masih berada di kaki Gunung Sinai. Untuk setengah perjalanan Gunung Sinai itu harus menaiki unta, barulah kemudian berjalan kaki. Peristiwa Gunung Horeb atau Gunung Sinai ini adalah peristiwa pemberian hukum Tuhan, di mana Musa diperintahkan Tuhan untuk mengumpulkan bangsa itu dan menyaksikan perihal bagaimana Tuhan hadir di Gunung Sinai itu dalam wujud api yang menjulang dari puncak gunung itu sampai ke langit, sementara umat itu berada di bawah gunung itu. Dan mereka hanya mendengarkan suara Tuhan, tapi tidak melihat wujud seseorang. Dan bagi Musa, peristiwa pemberian hukum di Gunung Sinai berupa 2 loh batu yang ditulis oleh Tuhan sendiri, yaitu 10 firman, harus diajar-ajarkan kepada anak cucu turun-temurun, supaya bangsa itu berperilaku takut akan Tuhan. Dan bahwa mereka harus ingat, tidak boleh lupa bahwa Musa diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan 10 hukum itu, supaya bangsa Israel ini dapat menduduki atau memasuki tanah perjanjian Tuhan. Sekali lagi, jaminan bagi bangsa itu untuk bisa memasuki dan menduduki tanah perjanjian
apabila mereka mentaati dan melakukan dengan setia seluruh ketetapan dan peraturan Tuhan. Tidak melebih-lebihkan, tidak menambah-nambah, dan tidak mengurang-urangkan. Itulah kehendak Tuhan yang bisa membawa mereka berhasil berada di tanah perjanjian. Saudara-saudara, kita lanjut pada beberapa catatan kesimpulan terkait dengan perikop Ulangan 4 ayat 1 sampai 14 ini. Yang pertama, sekali lagi bagian ini menegaskan berulang-ulang hal mengingat dan melaksanakan ketetapan dan peraturan yang diajarkan melalui Musa. Hal itu menjadi jaminan kepastian bagi bangsa itu untuk memasuki dan menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan, supaya menjadi bangsa yang besar secara kualitas. Dan menurut Musa, menjadi bangsa yang dikenal dan dikagumi, bangsa yang besar itu bukan pengakuan atau klaim dari bangsa Israel sendiri, tapi menurut pengakuan bangsa-bangsa lain. Makna dan implikasi. Allah memilih dan memanggil Israel untuk menjadikan bangsa itu sebagai umat yang bijaksana dan berakal budi, supaya dapat memengaruhi bangsa-bangsa lain untuk melakukan keadilan. Israel harus menjadi terang kebenaran Tuhan bagi dunia yang sedang berada di dalam kegelapan. Yang ketiga, Tuhan menghendaki sebuah standar objektif bagi Israel dan bangsa-bangsa, yaitu peraturan dan praktek yang tidak boleh salah. Terkait dengan itu, di dalam memaknai tema ini, gereja sebagai umat Tuhan adalah bagian dari bangsa-bangsa yang terhisap atau terintegrasi di dalam perjanjian Allah dengan Israel, yang diperintahkan untuk menghadirkan hidup yang berkeadilan bagi semua orang. Gereja juga harus menjadi model dalam melaksanakan hukum yang benar dan menegakkan keadilan dalam pelayanan. Gereja harus memiliki ketetapan dan peraturan yang benar, sehingga tidak multitafsir dan mudah disalahgunakan demi kepentingan perorangan, kelompok apalagi politis, dengan alasan efisien dan efektif. Itulah beberapa catatan implikasi yang kiranya boleh dikembangkan dalam diskusi kita melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih.
Terima kasih untuk kesempatan. Pertanyaan saya adalah, di dalam teks Alkitab kita saat ini, kita belajar tentang ketetapan dan perintah Tuhan. Ada pada ayatnya yang kedua, itu dikatakan lewat perintah Tuhan bahwa jangan menambahkan maupun mengurangi firman Tuhan itu. Pertanyaan saya di sini mungkin boleh dijelaskan oleh Pak Pendeta secara eksplisit mengenai perintah ini. Karena kalau dihubungkan dengan keberadaan kita sekarang, sering kita berhadapan dengan perintah-perintah yang ditafsirkan. Bisa pendeta A seperti ini, B dan C. Mungkin bisa dijelaskan secara eksplisit. Yang kedua, ada ketetapan dan perintah-perintah yang telah kita pelajari sekarang ini. Tetapi mengapa ketetapan dan perintah itu seringkali diabaikan oleh orang percaya? Atau mungkin seperti ini, apa penyebab sehingga perintah dan ketetapan-ketetapan dari Tuhan ini sering diabaikan oleh orang percaya? Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Saudara-saudara, ayat 2 itu merupakan juga bagian dari pendahuluan sekedar peringatan dari Musa agar supaya dalam mengimplementasikan segala ketetapan dan peraturan Tuhan, umat itu harus menghindari perilaku yang suka melebih-lebihkan, apalagi mengurangkan. Artinya firman Tuhan itu harus dilaksanakan secara murni. Jangan terlalu banyak penafsiran. Sehingga menghilangkan atau mengaburkan nilai esensial dari firman itu. Karena terkadang manusia suka mencari alasan. Ini terlalu berat, ini terlalu susah. Artinya firman ini tidak boleh ditawar-tawar. Harus dilakukan secara konsekuen. Memang ketetapan dan peraturan itu sangat-sangat berat. Bahkan sengaja dibuat sedemikian rupa agar tidak mudah dirubah atau dipreteli oleh manusia. Karena kecenderungan manusia itu adalah menawar ataupun merubah supaya tidak terlalu sulit. Nah, peraturan atau ketetapan itu dalam bahasa Ibrani mispat, yaitu peraturan ataupun penghakiman, cara memutuskan perkara dengan adil. Sedangkan ketetapan dalam bahasa Ibrani yaitu koke, artinya adalah undang-undang atau kewajiban dari setiap
umat Tuhan. Seperti halnya peraturan atau undang-undang negara ini. Proses merubah konstitusi itu memang dibuat sedemikian rumit agar tidak dilakukan perubahan sesuka hati. Atau demikian juga dalam tata gereja kita. Proses merubah peraturan itu harus melalui satu persidangan yang memakan waktu dan harus menghimpun sebanyak mungkin peserta sidang yang diatur. Jadi setiap peraturan itu dilindungi oleh peraturannya sendiri. Demikian juga Musa menegaskan di sini tidak sembarang menambah ataupun mengurangkan. Dan kalau itu benar-benar dilaksanakan, pasti dia akan berdampak baik. Memberi nilai wibawa kepada bangsa itu, sehingga mereka diakui oleh bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang besar karena memiliki ketetapan dan peraturan yang baik, karena mereka konsisten melaksanakan itu dan mereka memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Bahkan bangsa besar manakah yang hukum-hukumnya atau peraturan-peraturan dan ketetapannya berisi keadilan. Ya. Melalui penegasan itu Musa ingin menjadikan umat Israel mengerti bahwa apa yang diperintahkan Tuhan ini pasti menghasilkan hal yang terbaik bagi bangsa itu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tentang ketetapan dan peraturan yang seringkali diabaikan atau dilupakan. Kecenderungan manusia adalah ingin menikmati kehidupan yang baik. Tapi setelah mengalami kehidupan yang baik, justru menjadi lupa diri, bahkan lupa segala-galanya. Penyakit lupa ini bukan sebuah penyakit secara fisik, tapi seringkali berkaitan dengan keadaan. Orang ketika susah ingat Tuhan, ketika sudah berhasil lupa Tuhan. Nah, hal ini jangan sampai terjadi. Karena itu berulang-ulang Musa menegaskan hal ini. Karena rupanya Musa tahu persis karakter bangsa ini.
Dan memang dalam perjalanan sejarah bangsa itu dicatat dalam Alkitab, setelah mereka menduduki dan menikmati kesejahteraan dari tanah yang diberikan Tuhan itu, mereka menjadi lupa. Hanya ketika dipimpin oleh Salomo lah, dan tidak berapa lama bangsa itu berjaya. Dan sesudah Salomo, raja-raja pemimpin bangsa itu lupa akan Tuhan dan terlibat kepada penyembahan berhala, sehingga mereka mendapat penghukuman, dibuang ke Asyur, dihancurkan oleh Babel, dan sekian ribu tahun mereka kehilangan eksistensi sebagai satu bangsa. Nanti muncul kembali sebagai satu negara merdeka tahun 1947. Hampir 2000 tahun mereka kehilangan eksistensi. Sehingga sampai sekarang banyak yang mempertanyakan apakah Israel yang sekarang sedang ribut berperang dengan Iran masih merupakan bangsa pilihan atau umat kepunyaan Tuhan. Dan ini tentu ada diskusi tersendiri. Tapi secara eksplisit Paulus mengakui bahwa Israel tetap menjadi umat pilihan Tuhan. Bahkan melalui bangsa itu ada perjanjian yang akan digenapi Allah. Dan Paulus melihat dalam Roma pasal 9 ya, bagaimana Mesias itu hadir melalui kehidupan bangsa atau umat pilihan Tuhan itu. Nah, keberadaan Israel sekarang memang sangat menarik dan sangat misterius. Dan rasanya kita harus bisa melihat bahwa mereka tetap menjadi bangsa pilihan Tuhan. Dan saya kira mereka masih memegang status itu, sehingga boleh dikata mereka juga mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bangsa yang menghadirkan keadilan Tuhan bagi dunia ini. Dan tidak sedikit dari bangsa-bangsa di dunia ini mengakui walaupun bangsa itu secara kuantitas tidak seberapa, tapi kualitas mereka sangat besar sehingga diakui dunia. Mereka orang-orang yang cerdas secara intelektual, secara emosional, bahkan spiritual. Mereka mampu memberdayakan kebijaksanaan dan akal budi itu untuk menjadi terdepan di berbagai bidang teknologi masa kini. Nah, karena itu kita harus akui mereka juga adalah bangsa yang besar dan hidup
dalam ketaatan dan kesetiaan kepada hukum Tuhan. Ya. Walaupun di sisi lain mereka belum percaya kalau Mesias itu sudah datang. Bagi orang Yahudi, Mesias masih dinantikan kedatangannya. Tapi bagi kekristenan, kita percaya Mesias itu sudah datang di dalam Yesus Kristus. Saya kira inilah yang bisa disampaikan. Ketetapan itu adalah koke dan peraturan itu adalah mispat menurut bahasa Ibrani. Mudah-mudahan kita tidak seperti bangsa ini yang dalam kisah menurut Musa suka lupa. Jangan kita menjadi bangsa yang lupa akan sejarah kita, lupa akan latar belakang kita, lupa tentang keberadaan kita. Sebagai orang Kristen, kita percaya kita adalah orang-orang berdosa. Tapi oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus, kita beroleh keselamatan. Karena itu jangan menyalahgunakan, seperti kata Paulus, kasih karunia Allah itu. Tapi jadilah orang-orang yang menjawab kasih karunia Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kita berbuat baik bukan supaya Allah berbuat baik kepada kita, tapi kita harus berbuat baik karena Allah sudah berbuat baik kepada kita, memberi keselamatan. Karena itu ketika kita berbuat baik, melaksanakan setiap ketetapan dan peraturan Tuhan, itu tanda kita orang-orang yang bersyukur atas kasih karunia Allah. Jadi berbuat baik bukan mau bujuk Tuhan, tapi merupakan kewajiban bagi kita karena kita sudah berada di jalan keselamatan Tuhan. Demikian dan terima kasih. Demikianlah sesi diskusi kita telah selesai. Diucapkan banyak terima kasih kepada Penatua Doni Supit yang sudah berpartisipasi, juga kepada pembawa materi saat ini Bapak Pendeta Andrio Awi STH. Semoga melalui materi yang sudah dibawakan tadi, kita dapat memahami firman Tuhan. Saya kembalikan kepada MC. Kita sudah memberikan persembahan kita. Mari kita menutup program Kusapa pada saat ini dengan doa yang akan dipimpin oleh yang kekasih Ibu Penatua Agustina Liakola Lensang. Dipersilakan. Mari berdoa. Segala pujian, syukur, hormat patut kami persembahkan kepadamu, ya Allah Bapa kekal di surga, karena kasih dan penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, di saat ini kami boleh mengikuti Kusapa, kunjungan serim pengembalaan, bahkan boleh menerima materi, bahkan mendiskusikannya secara bersama-sama. Tuhan, biarlah kami dapat memahami, mengerti, dan dapat melakukan di dalam kami menjalani akan hari-hari kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pembawa materi di saat ini, Bapak Pendeta Andrio Awi STH. Tuhan memberkati Bapak Pendeta di dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan dan harapan
daripada Bapak Pendeta terus diberkati bersama dengan Ibu Pendeta, bersama juga dengan anak-anak. Bahkan memberkati kami semua, pelayan khusus dan jemaat-Mu yang boleh mengikuti program Kusapa di saat ini. Tuhan memberkati kami agar ketika kami selesai mengikuti ini, kami boleh melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dan Allah kami. Kami boleh memberikan persembahan, biarlah Tuhan memberkati persembahan ini agar boleh dipakai dengan baik untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Selesai program Kusapa saat ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing menjalankan setiap aktivitas kami di malam hari ini. Biarlah Tuhan terus menyertai dan menuntun kami. Ini doa kami, permohonan dan ucapan syukur kami. Semuanya kami bawa dan alaskan hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, atas nama pelaksana, pelayan khusus dan jemaat Kolom 8 menyampaikan banyak terima kasih kepada pemateri kita, Bapak Pendeta Andrio Awui, STH, yang boleh membawa materi dengan baik di malam hari ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih, Tuhan memberkati juga pelayan khusus dan jemaat yang boleh ambil bagian di saat ini. Disampaikan banyak terima kasih, Tuhan memberkati, dan terima kasih kepada jemaat Kolom 8 yang boleh mengambil bagian bertugas di saat ini. Tuhan memberkati kita semua.